Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Mutu Peternakan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutan pembahasan kita tentang penjaminan kualitas atau lebih dikenal dengan quality assurance. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kontrol kualitas atau quality control. Nah, bedanya pada slide akhir kemarin sudah dibahas sehingga kalian sudah bisa membedakan mana yang quality control dan mana yang quality assurance. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait dengan quality assurance atau QA. Pengertian, nah ini pengertiannya dulu. Quality assurance atau QA adalah aturan baku industri yang dijadikan acuan perusahaan guna memutuskan apakah produk dan layanan yang dihasilkan itu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, jadi ini aturan baku ya, itu kata kuncinya. Yang kedua, quality assurance memastikan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan produk yang berkualitas, yang artinya dapat diandalkan dan memuaskan konsumen. Nah, jadi ini terkait antara layanan yang bisa diandalkan dan pada akhirnya bisa memuaskan konsumen. Itu secara prinsip pengertian quality assurance. Dia adalah baku industri dalam upaya memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Tujuannya, ya, tujuan utama penerapan sistem quality assurance adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan sebagai produsen. Selain itu juga sebagai metode guna mengoptimalkan proses kerja dan efisiensi sistem kualitas. Hasilnya akan membuat perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Jadi tujuannya itu membuat konsumen percaya terhadap perusahaan sebagai produsen. Pada akhirnya perusahaan itu dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dalam bidang yang sama. Ini selanjutnya kita bicarakan manfaat dari quality assurance. Quality assurance memiliki manfaat banyak. Secara garis besar ini 3 poin, nanti di belakangnya juga akan kita lihat yang secara teknis ya. Jadi secara filosofi, quality assurance itu akan memotivasi dan mengarahkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan layanan sesuai kebutuhan, sesuai harapan dan tuntutan konsumen. Jika harapan itu terpenuhi, maka menghasilkan produk berkualitas tinggi sehingga meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen kepada perusahaan. Selain itu, QA juga mencegah terjadinya cacat produk sehingga akan meminimalisir pengeluaran perusahaan karena proses produksinya berjalan dengan efektif. Nah, itu manfaat secara filosofi, jadi dia memang penerapan dari baku mutu tadi. Ini secara teknis lebih efisien kita bisa melihat ya, bahwa orang menerjemahkan manfaat dari QA itu adalah dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kenapa? Ya, dari awal input, proses, dan output itu proses quality control berjalan dengan baik sehingga menghasilkan jaminan kualitas sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Kemudian berguna untuk menghindari
terjadinya pemborosan. Yes, betul ini. Jadi kita nggak boros-boros kalau sudah ada seperti ini. Borosnya di mana? Ya, semua terukur. Pengujian terukur, proses produksi terukur, semuanya terukur. Begitu terjadi kesalahan, dia stop di titik itu. Nanti kalian di pertemuan ke depan dengan Bu Vero ada bahasan HACCP, Hazard Analysis Critical Point, Critical Control Point. Nah, di situ kita bisa tahu di mana titik-titik yang sering terjadi, katakanlah risk yang tinggi, risiko yang tinggi, sehingga pengawasan kita lebih mendalam ke situ. Jadi ada seninya juga dalam melaksanakan quality assurance ini. Jadi kita harus bisa tahu titik-titik mana yang bisa kita ini. Jadi tidak melulu semua kita ini. Ada prioritas yang kita lakukan. Nah, ini di sini. Jadi kita bisa tahu di mana kita harus bekerja lebih efektif. Kemudian mampu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ya, ini kaitannya dengan yang kedua, kalau tidak boros pasti efisien kan. Selanjutnya mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Ya, di awal juga sama, produk berkualitas tinggi cenderung akan memuaskan para konsumen. Kemudian meminimalkan terjadinya pengerjaan ulang yang dapat merusak perusahaan secara finansial. Nah, ini pengerjaan ulang ini apa maksudnya? Nah, ini perlunya quality control. Ya, karena ini bagian quality assurance, perlunya quality control di sini. Jadi pekerjaan itu tidak dilakukan berulang-ulang. Maksudnya berulang bagaimana? Si A sudah mengerjakan ini, si B mengerjakan ini lagi, si C mengerjakan juga. Nah, ini apa? Dampak apa? Dampak tidak adanya distribusi tugas. Di mana? Kok bisa seperti ini? Titik kritisnya di mana? Supervisornya tidak memberi penjelasan terkait tugas yang diberikan. Nah, ini salah satu contoh. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di industri yang tanpa adanya kontrol supervisor atau manajer yang baik, seperti itu bisa terjadi. Kemudian QA juga membantu untuk motivasi semua anggota agar dapat bekerja lebih baik dan memberikan mutu yang tinggi. Dan pada akhirnya, kalau konsumen tadi puas, yang poin terakhir adalah dapat meningkatkan kepercayaan. Nah, kalau sudah puas, percaya, nah, susah ini merubahnya, mindsetnya. Karena memang sudah punya cerita yang panjang antara konsumen dengan produsen ini. Ya. Nah, itulah manfaat QA, sehingga dia bisa menghasilkan atau memandu atau meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, jadi kita punya itu konsumen yang loyal. Dalam kondisi apapun, dia akan beli barang kita. Nah, seperti itu gitu loh. Ditawarin dari mana-mana, dia nggak mau noleh-noleh karena saya sudah senang dengan barang A. Senang barangnya, senang pelayanannya, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Kemudian masuk ke metode QA, metode jaminan kualitas. Yang pertama, pengujian kegagalan atau failure testing. Ini adalah metode di mana perusahaan melakukan pengujian terus-menerus kepada produknya untuk menentukan apakah terjadi kegagalan atau kerusakan. Nah, kalau misalnya produk fisik, ya dilakukan uji panas, getar, atau tekanan. Ini contohnya. Kalau di kita, misalnya produk pakan, ya diuji kandungan proteinnya. Yang utama ya, kandungan energinya. Sesuai atau tidak. Nah, seperti itu, selalu diitukan. Tujuannya apa? Ya untuk menghasilkan output yang terjaga dengan baik sesuai standar yang diinginkan. Jadi ini selalu dilakukan ya, barang yang mau dijual sudah ini. Kemudian SPC, Statistical Process Control.
Ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh Walter Stewart dari Western Electric Company dan Bell Telephone Laboratories, di mana metode ini melakukan pengelolaan dan pengendalian produksi produk dengan menggunakan metode statistik. Nah, ini orang canggih lagi ini kan. Ya, ini sebagai pengetahuan buat kalian. Kenapa? Nah, ini levelnya level perusahaan yang ini. Kalau di perusahaan peternakan, eh, statistik itu terkait dengan data, tapi belum begitu banyak digunakan untuk pengendalian produksi, ya. Kecuali statistik penjualan gitu loh. Itu lain lagi ceritanya. Yang selanjutnya, metodenya adalah Total Quality Management, di mana metode ini menggambarkan pendekatan manajerial pada sukses jangka panjang berdasarkan kepuasan konsumen. Ini adalah metode di mana semua anggota perusahaan harus berpartisipasi dalam proses optimasi layanan dan produk beserta suasana kerja. Ya, namanya aja sudah total. Berarti semua komponen dalam perusahaan itu memiliki visi yang sama dalam menjalankan quality assurance tadi gitu loh. Sehingga semua proses dari karyawan tingkat yang level paling tinggi sampai tingkat level paling bawah itu punya visi yang sama sesuai dengan tugas dan jabatannya. Nah, ini total quality management. Nah, terkait ke total quality management nanti akan diterangkan secara khusus oleh Bu Vero ya. Bagaimana proses atau aplikasi total quality management. Tapi itu tadi merupakan bagian dari quality assurance. Ya. Nah, ini kita lihat tingkatan manajemen mutu. Di perusahaan-perusahaan ini terjadi. Nah, ada perusahaan yang sifatnya baru inspeksi, ya. Ini level kegiatan perusahaan. Apa yang terjadi di sana? Ya hanya sortir, grading, koreksi, sudah. Selesai itu sudah, tidak ada konfirmasi apa-apa. Nah, ini kalau ini mah level-level kita ya jualan, katakanlah jualan hasil bumi, jualan telur. Nah, itu kan tidak ada perlu lebih lanjut apa-apa. Ya, ini proses berkaitan dengan manajemen, levelnya level inspeksi. Kemudian meningkat ke quality control. Nah, di sini di atasnya inspection. Nah, pada quality control sudah beberapa dikembangkan, ya. Kita sudah punya yang namanya manual atau panduan untuk mengembangkan kualitas. Jadi ada pedoman pengembangan kualitas. Nah, itu bahasa kita itu sudah ada SOP, ya. Kemudian sudah ada proses performance data. Apa maksudnya ini? Ya, kita sudah mengetahui data-data performance terkait kinerja. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian self inspection, introspeksi diri, bahasa kerennya, atau MONEV, monitoring dan evaluasi. Kemudian sudah ada juga product testing. Nah, ini quality control, product testing pasti. Dan ada basic quality planning, use of basic statistic, paperwork control. Semua kegiatan sudah mulai dicatat. Ada SOP, semua tercatat. Itu kita sudah masuk dalam level manajemen quality control. Kemudian meningkat ke quality assurance. Yang di bawahnya ya dilakukan semua. Nah, begitu quality assurance sudah ada SPC, statistical process control. Ya seperti tadi dijelaskan, tapi tidak setiap perusahaan menggunakan itu. Kemudian ada model kegagalan dan analisis. Ada involvement of non-production operation, use of quality cost. Jadi biaya untuk menciptakan kualitas itu sudah dipikirkan. Comprehensive quality manual. Nah, ini terkait dengan
apa namanya SOP yang menyeluruh. Kemudian sudah ada sistem audit dan ada third party approval. Jadi tidak hanya satu orang yang memutuskan kebijakan ini gitu loh. Naik lagi kita ke total quality management. Ya, ini untuk continuous improvement yang jelas ya. Nah, ini semua perusahaan, komponen perusahaan sudah sadar akan adanya visi yang sama untuk mengembangkan perusahaan. Nah, ini sebenarnya ini sudah dibahas kemarin, tapi ini dalam bentuk gambar akan lebih jelas ya. QA itu apa, QC itu apa. Nah, QA itu konseptor, QC eksekutor. QA sistem, QC tool. Ini proaktif, preventif, ini reaktif dan problem solving. Ini proses, ini produk. Nah, ini nih perbedaan yang akhirnya kita bisa melihat lebih jelas perbedaan quality assurance dan quality control. Nah, ini tugas pokok ya. Nanti silahkan dibaca, ini standar-standar aja tugasnya. Nah, jadi mungkin sementara itu karena pagi ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.